fitrah. Yang kedua, menyenangi hati orang miskin kala itu. Itu adalah tujuan dari zakat fitrah. Lalu kemudian syaratnya. Teman-teman semua kemarin udah ngebahas. Zakat adalah, nah kita fokus ya, zakat adalah harta tertentu yang diwajibkan dengan syarat dan kepada golongan tertentu. Bang Tengku tolong ulangi saya ya. Zakat adalah harta tertentu yang diwajibkan dengan syarat dan kepada golongan tertentu. Saya ulangin ya. Harta tertentu yang diwajibkan dengan syarat dan kepada golongan tertentu. Gimana Bang Tengku? Harta tertentu yang diwajibkan dengan syarat kepada golongan yang tertentu. Berarti kalau begitu, setiap zakat itu ada syaratnya. Baik itu zakat fitrah atau zakat mal. Sedangkan zakat fitrah, kemarin syaratnya udah kita bahas. Ada 3 syarat zakat fitrah. Yang pertama yaitu muslim, yang kedua mampu. Maka mampunya ini bagi zakat fitrah adalah apa itu? Yaitu hari kemarin dan saat ini ada. Artinya di penghujung Ramadan sampai Idul Fitri kebutuhannya ada. Beda dengan zakat mal. Kita konsentrasi. Kalau zakat mal ada nisab. Nisab itu adalah kadar minimal. Kemarin udah ngebahas contoh kecilnya adalah zakat perhiasan, yaitu emas dan perak yang kena zakatnya adalah 85 gram. Maka jika 1 gramnya 500.000 dikali 85 berapa kena zakatnya, yaitu 2,5%. Berarti nisab atau kadar minimal zakat ada dalam zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah, nisabnya atau syaratnya itu dia mampu untuk hari itu dan besok. Itu saja zakatnya. Kemudian yang kedua, kita udah ngebahas kemarin, syarat dari zakat fitrah adalah dia hidup di 2 masa. Nah, Bang Tengku kemarin masih ingat, hidup di 2 masa. Apa itu Ustadz hidup di 2 masa? Akhir Ramadan dia ada, awal Syawal atau malam takbiran dia ada. Berarti kalau begitu, baik lahirnya asar, umpama lebaran hari Ahad atau Minggu. Baik lahirnya asar di hari Sabtu, maka sudah kena dia zakatnya. Maka dia ada di hari Sabtu Ramadan dan masuk juga di malam takbiran, kena zakatnya dia. Maka orang tua yang punya bayi lahirnya di bulan Ramadan atau di penghujung, dia tetap dikenakan bayaran zakat. Nah, beda perkara jika seseorang masuk Islam di malam takbiran. Maka seseorang masuk Islam di malam takbiran, dia nggak terkena zakatnya. Karena ketika Ramadan di penghujung dia tidak ada. Ya, atau barangkali ada seseorang yang ingin menikah di malam takbiran. Maka seorang suami yang menikah di malam takbiran, maka dia sebenarnya suami itu adalah menanggung zakat fitrah istrinya. Maka ketika dia menikah di malam takbiran, maka istrinya enggak ditanggung zakatnya. Karena istrinya ini menikahnya yaitu di malam takbiran, bukan adanya di akhir Ramadan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nih semuanya ya? Nah, sekarang kita masuk baru nih. Ukuran zakat fitrah. Sekarang tolong dibaca terjemahnya Pak Tengku ya. Ibu, saya belum bisa share nih. Mohon maaf, saya belum bisa share. Tolong di Bang Bobi, tolong dibuka share saya. Silahkan di-share. Ya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum bisa Bang Bob? Udah, coba Pak Ustadz. Oh, udah ya. Alhamdulillah. Makasih Bang Bob ya. Nah, ini saya kumpulkan yaitu materi. Oh, Masya Allah, belum tertera di sini. Sebentar ya, saya buka dulu. Masya Allah. Dah, baik. Sebentar ya. Belum kelihatan ya Bang Tengku ya? Udah kelihatan. Udah. Apanya udah kelihatan? Al-Baqarah 185. Bukan itu. Sebentar ya. Saya stop share dulu ya, sebentar ya. Sekarang saya maafin Bang Tengku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bang Tengku, tolong bacakan yang pertama.
Ya, baca bismillah dulu. Saya bacakan ayatnya ya. Maaf, saya bacakan hadisnya. Bang Tengku bacakan terjemahnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Jadi zakat itu ada 2 nama kemarin tuh. Masih ingat nggak? Pertama apa? Fitri. Kedua Fitri apa? sama Fitrah. fitrah. Kalau fitrah itu artinya suci. Kalau fitri itu bisa berarti makan. Maka zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan setelah kita boleh makan dan minum setelah sebulan penuh berpuasa. Maka namanya apa? Zakat fitrah. Fitri. Sama dengan Idul Fitri. Ini kita akan bahas ya. Nah, Rasulullah itu nyebutnya di sini zakatul fitri. So'an min tamrin. Au so'an min syair. Ala abdil warhurri. Wa zakari wal unsa. Wa sogiri wal kabiri minal muslimina. Wa amara biha antu adi qabla khurujin nasi ila sholah. Muttafaqun alaih. Silakan Bang. Pelan-pelan ya angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 syaw kurma atau 1 syaw gandum. Sebentar. Jangan syaw. Dah fokus ya. Berarti zakat fitrah itu berapa ukurannya? 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Kita sekarang zakat selama ini dengan gandum, kurma, atau dengan apa? Dengan beras. Nah, beras itu dalilnya dari mana? Yang kemarin kita udah ngebahas. Ya, dalilnya itu, ini saya stop dulu ya, sebentar ya. Berasnya itu dari mana dalilnya? Surah Al-Maidah 5 ayatnya 89. Surah Al-Maidah 5 ada nggak di situ teman-teman Qur'annya? Surah Al-Maidah 5 ayatnya 89. Bu Ranti sudah ada? Tolong terjemahkan Ibu. Masya Allah, ada suara musik ini. Ya udah ya. Berarti apa? Surah Al-Maidah 5 ayatnya 89. Sudah Bu Ranti? Ya. Siapa nama Bang Bu Ranti? Ini Bu Ranti atau siapa yang bacakan terjemah? Bu Ranti? Abeng ada nggak? Iya, tolong bacakan terjemah, Bang Boy. Bacakan terjemah, silakan. Bisa dia. Ya. Silakan. Bang Abeng. Iya. Silakan. Bubun. Silakan. Laptopnya error. Oh, laptopnya error. Saya ada Pak Ustaz. Iya, silakan Bu Ranti. Teman-teman fokus ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah. Terus. Hilang Pak Ustadz. Iya, ini kan Bang Boy. Tolong ya. Yang tadi 89, yang tadi udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Terus? Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Ya, terus? Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Ya, terus? Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Sebentar. Berarti kalau begitu orang yang melanggar sumpah, kafaratnya, yaitu penebus dosanya, dia harus memberikan makan berapa orang miskin? 10 orang. 10 orang miskin. Nah, Ibu Ranti, tadi makanan 10 orang miskin itu, makanannya dari apa? Sudah Bang Bob, diinikan yang 89 coba dari. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Yaitu apa? Beras. Berarti kalau begitu ada pendapat ulama mengatakan dari makanan yang biasa kita makan. Makanya ini saya melebar sedikit ya. Maka jangan main-mainkan sumpah ya. Demi Allah, saya nggak begini umpama. Tiba-tiba dia berbuat begini. Maka kafarah penebusan sumpahnya karena udah disengaja dia harus memberikan makan 10 orang miskin. Dari makanan yang biasa dia makan. Apa itu? Beras.
Jika nggak mampu, dia harus apa? Dia harus memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Jika nggak mampu juga, dia harus apa? Bebaskan budak. Nggak mampu juga, dia harus apa? Puasa 3 hari berturut-turut. Nah, dari situ kita pahami bahwa memberikan 10 makan orang miskin bagi yang melanggar sumpah demi Allah. Kecuali paksa. Ya, contohnya apa? Mas Pur, lehernya itu ditempel golok sama Bang Tengku. Begini, Mas Pur, kamu harus ngomong begini. Nah, ini terpaksa. Tiba-tiba dia ngomong sesuai dengan arahannya Pak Tengku. Nah, itu Mas Pur nggak kena, dia kafaroh. Kenapa? Karena dipaksa. Nah, tujuan saya mereka yang sumpah dengan sengaja, dia memberikan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dia makan, yaitu apa? Beras. Nah, begitu pula zakat. Ya, zakat di sini adalah apa? Di sini coba ulangi Bang Tengku dah. Ulangi lagi dari tadi dah. Yang mana tuh? Yang pertama. Rasulullah tadi udah hilang Pak Ustadz itunya atau tulisannya. Udah hilang nih. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Iya. Berapa nih? Ini ayatnya masih yang tadi, Pak Ustadz. Coba di ayatnya di stop dulu, Bang Bob. Sekarang saya ini. Zakat fitrah Rasul wajibkan yaitu berapa sok tadi? 1. Tolong teman-teman, sejenak catatannya ditaruh dulu. Ya, Bang Epi semuanya, handphone taruh dulu sebentar, fokus ya. 1 sok itu berapa? 1 sok pakai ain. 1 sok sama dengan 4 mud. Fokus ya. 1 sok sama dengan 4 mud. 4 mud sama dengan 0,6 kilogram. Jelas nggak ini? Jelas nggak ini? Jelas, ya. Berarti kalau begitu, 1 sok berapa Ustadz? Tinggal kali aja. Berarti kalau begitu, 4 mud 2,4 kilogram. 2,6 berapa sama gram. dengan? Kilogram. Nah, sebentar ya, saya hitung di handphone saya nih. Berapa itu berarti? 2,4 dikali 0,6 berapa? 2,4 kilogram. 24 kilo digenapkan jadi berapa? 2,5 kilo. Ya. Jadi pahamin nggak? Ya, 2,5 kilo. Kan teman-teman kita semua selama ini ketika membayar zakat fitrah 2,5 kilo, dari mana ngitungnya? Dari sini. 1 sok itu 4 mud. Saya Pak Aris Buranti, saya sampai ke tukang beras loh. Ini materi saya sekitar beberapa tahun yang lalu. Saya pengen tahu berapa ukuran 1 mud. 1 mud itu seperti meraup beras di karung. Beras di karung, saya raup. Segini nih. Ya, segini berasnya nih. Saya tanya, semana ukurannya? Sama tukang beras ditimbang. Itu berasnya 1 mud sampai saya bawa-bawa ke majelis taklim. Berarti kalau begitu, 1 sok itu berapa mud? 4 mud. 1 mud itu 0,6 kilo. Berarti sama dengan berapa? 4 mud dikali 0,6 kilo sama dengan 2,4 kilogram. Sama dengan berapa? 2,5 kilogram. Nah sekarang, fokus lagi ya. Sekarang 1 gram itu, 1 kilogram itu, sini ya. 1 kilogram sama dengan berapa? 1 kilogram itu sama dengan 1,3 liter. Fokus ya. 1 kilogram sama dengan 1,3 liter. Berarti gimana caranya? Berarti kalau begitu 2,5 kilo, 2,4 dulu. 2,4 kilogram dikali berapa? 1,3. 1,3. Yuk kita ngitung. Berapa? 1,3 dikali 2,4. Sama dengan 3, berapa? 3,12 liter. Digenapkan jadi berapa? 3,5 liter. 3,5 liter. Nah, bisa dipahamin ya, teman-teman ya. Berarti kalau begitu ukurannya berapa?
ukurannya itu adalah 2,5 kilogram, ngambilnya dari satu sok. Soknya itu di mana? Rasulullah itu mengatakan di hadis yang tadi, Rasul mengatakan di sini bukannya 2,5 kilo. Beliau mengatakan berapa di sini? Satu apa? Satu Sok kurma atau satu sok apa? Gandum. Berarti satu sok 4 mud dikali 0,6 kilo. Sama dengan berapa? 2,4 kilo digenapkan 2,5 kilo. Kemudian satu liternya 1,3 1 kilo 1,3 liter dikali aja 2,4 sama berapa? 3,5 liter. Maka zakat beras kita ulama sepakat umumnya berapa tadi tuh? 3,5 liter. 2,5 kilo atau berapa ini? 3,5 liter. Atau 3,5 liter. 3,5 liter. Dah, fokus semuanya. Liter. Ini menurut jumhur mayoritas. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ini bukunya fikih 4 mazhab. Ya, 4 mazhab. Tapi menurut mazhabnya Imam Hanafi, ya, menurut mazhabnya Imam Hanafi dalam masalah ini beda sama yang lainnya, ukurannya beda. Menurut mazhabnya Imam Hanafi, yaitu ukuran zakat fitrah adalah 3,8 kilogram. Berapa tadi? 3,8 kilogram. 1 kilogram berapa liter tadi? 1,3. Dikalikan. 1,3. 4,94. Berapa? 4,94. Digenapkan jadi berapa liter? 5 liter. Berarti kalau begitu di Aceh banyak yang zakat fitrah itu bermadzhab Imam Hanafi. Di Aceh, Bu Ranti, Pak Aris Nugraha, mereka itu nggak berpatokan kebanyakan ya. Saya dapat info ya. Mereka nggak berpatokan kepada 3,5 liter. Mereka patokannya apa? 5 liter. Kalau mereka 5 liter itu berarti mereka mengikuti pendapatnya siapa ini? Madzhab siapa Hanafi. ini? Madzhab, bukannya Hanafi. Ya, siapa? Syafi'i, bukan Syafi'i, tapi Syafi'i. Mas Puri, coba ulangin. Syafi'i. Enggak begitu juga sih. Syafi'i. Pakai ain. Syafi'i. Ya. Berarti kalau begitu, kalau umpama di Aceh atau Tengku dari mana asalnya? Aceh. Iya, Pak. Ya, berarti kalau begitu ada sekelompok di daerah Aceh memakai 5 liter ini, berarti mereka itu memakai apa? Mazhabnya Imam Hanafi. Nah, sekarang ya, yang selanjutnya. Fokus lagi Bapak Ibu ya, fokus lagi. Menurut fikihnya 4 mazhab ini, mereka menghukum boleh enggak zakat fitrah dengan uang. Maka di sini mengatakan apa yang terjadi? Bapak Ibu semuanya, apabila Pak Aris, Bu Ranti, Bang Epi dan semuanya dengar kajian, ada seorang ustadz atau siapapun mengatakan, oh enggak, harus beras. Selain beras adalah bid'ah. Ya, saya enggak mau saklek seperti itu. Saya harus mengikuti banyak pendapat ulama. Sementara pendapat ulama yang berkompeten, mereka hafal Quran, mereka banyak hadis yang hafal, mereka mengerti bahasa Arab, masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, 3 mazhab, fokus semuanya ya. 3 mazhab itu mengatakan Imam Maliki, pertama hidupnya itu Imam Hanafi. Imam Hanafi punya murid Imam Maliki. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Jelas ya? Imam Hanafi punya murid siapa tadi? Imam Malik. Imam Maliki. Saya ketika di Mesir dulu pernah mengaji. Pernah ikut pengajian kitab Al-Muwatta. Ulangin Mas Puri. Al-Muwatta. Al-Muwatta. Nggak pakai ain, pakai hamzah ujungnya. Al-Muwatta. Ke saya ya. Allahu Akbar. Loh, guru saya di Mesir, Syekh Ahmad Thohar Royan, kok sholatnya nggak sedekap begini? Mereka begini. Ketika tahiyat, at-tahiyatul. Mereka begini. Ternyata yang begini benar, yang begini benar, yang begini benar, yang begini nggak ada.
Ya, berarti kalau begitu, Aja, Ustaz. kalau begitu apa yang terjadi? Berarti kalau kita udah Mas Puri biasa aja. Berarti kalau begitu apa yang terjadi? Berarti kalau kita mengerti perbedaan pendapat, kita bijak. Enggak merasa paling benar sendiri kita ini. Nah, Imam Imam Hanafi punya murid namanya Imam siapa? Imam Malik. Imam Malik sungguh luar biasa. Di akhir hayatnya, ketika umurnya sudah tua, beliau punya penyakit tabalul. Maaf ya. Tabalul itu sering pipis keluar. Maaf ya, di ujung kelaminnya tes keluar. Apa yang terjadi? Saking menjaganya kota Nabi Madinah, maka beliau tidak mau masuk ke kota Madinah. Karena di situ ada makamnya Rasulullah. Beliau tidak mau mengotori itu makam Madinah dengan air kencing yang keluar dari ujung kelaminnya. Bahkan dalam riwayat, ketika masuk Madinah, sendal beliau tidak dipakai demi menghargai kotanya Rasulullah. Imam Syafi'i, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim itu ucapan Imam Syafi'i di Irak. Setelah itu beliau hijrah kemana? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hijrah kemana? Ke Mesir. Maka apa yang terjadi Ustadz? Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir. Dan Imam Syafi'i selama Ramadan menghatamkan 60 kali bacaan Quran. Ya, ini beda sama kita semuanya. Mas Puri, saya yakin insya Allah Qurannya sudah wallahu a'lam bishawab. Ya, nah kemudian Imam Malik punya murid siapa? Imam Hambali. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat zakat fitrah dengan uang tidak boleh. Jelas ya? Dengan apa dia? Mereka dengan apa? Dengan beras. Yang boleh itu siapa Ustadz? Yang boleh zakat fitrah dengan uang adalah siapa? Yang boleh dengan uang yaitu Imam Hanafi, Imam Hanafi, koma, ya Imam Hanafi, koma, Syekh Yusuf Qardawi, pernah dengar nggak? Iya, pernah. Ya, Syekh Yusuf Qardawi, ini ketuanya ulama dunia. Namanya Syekh Yusuf Qardawi. Beliau diusir dari Mesir karena disebut pahamnya Ikhwanul Muslimin. Ketika saat itu masih pemerintahan Husni Mubarak, diusir. Sekarang beliau tinggal di Qatar, ketua ulamanya dunia ini. Beliau mengatakan apa? Dulu di zaman Rasul itu, uang itu susah. Sekarang mudah. Dan sekarang orang-orang miskin itu nerima zakat dari beras. Lalu bagaimana mereka membeli lauknya? Kata Syekh Yusuf Qardawi. Begitu pula pendapat majelis ulama di kita ini Indonesia, memperbolehkan zakat dengan apa? Dengan uang. Cuma kalau yang boleh itu siapa tadi? Imam siapa? Fokus Hanafi. semuanya. Hanafi. Imam Hanafi itu ukurannya berapa? 5 liter. Maka kalau teman-teman, saran saya, yang belum bayar zakat fitrah, yang mengikuti pendapatnya Imam Hanafi, yang memperbolehkan dengan uang, maka saran saya, ukurannya pun ukuran Imam Hanafi. 5 liter. Jelas ya? Berarti kalau begitu 1 liternya berapa? 10.000. Kalau 3 liter setengah, umpama nih 10.000 ya, berarti 35.000. Kalau teman-teman nggak pakai Masya Allah, alhamdulillah ya. Berarti kalau begitu apa ya? Udah ya. Begitu apa yang terjadi? Udah. Kalau begitu apa yang terjadi? Berarti kalau begitu, kalau teman-teman Bang Teguh udah bayar zakat. Gocap. Udah, alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Ikuti mana? Di masjid dekat rumah. Bukan, mazhab mana? Mazhab Hanafi. Berarti kalau begitu, saran saya yang belum bayar zakat, yang ingin zakatnya barangkali dengan uang, maka ikutilah pendapatnya mazhab Imam Hanafi. Ya. Imam Hanafi 4,94 kilogram. Ya, apa liter? Berarti berapa digenapkan? 5 liter. Berarti gimana? Ya. 10.000 dikali 5, 50.000. Gocap. 50.000. Ya udah 50.000 ya. Bahasa Betawinya gocap. Ya udah ya. Berarti kalau begitu, Mas Puri udah bayar zakat, Mas Puri? Udah. Berapa? 67.000. 67.000. Dari mana ngambilnya dia 67.000 ini? Saya sama istri saya
Oh, subhanallah. Sama istrinya. Ya udah ya. Berarti kalau begitu bukan satu orang. Saya nggak jelas Mas Puri ngomongnya. Ya, udah fokus lagi ya. Fokus lagi semuanya. Sekarang waktu-waktu memberikan zakat. Tolong dihafalkan Bang Epi. Pak Ustadz mau nanya boleh nggak? Nanti belakangan. Ya, kita selesaikan dulu. Sabar, nggak boleh disekak Ustadznya. Ya, Kang Epi tolong dibuka, Kang Epi. Kang Epi tolong dibuka. Waktu pemberian zakat, pemberian zakat ada berbagai macam tipe. Waktu pemberian zakat ada berbagai macam tipe. Pertama adalah waktu wajib. Kedua adalah waktu afdol. Ketiga adalah waktu makruh. Ulangin. Ya, tolong buka Kang Epinya, tolong buka ya. Waktu pemberian zakat itu ada berbagai macam tipe. Ada yang namanya waktu wajib. Ada namanya waktu afdol. Ada namanya waktu makruh. Afdol. Belum, sebentar. Waktu wajib itu kapan Ustadz? Mulai Ramadan boleh. Makanya ada jamaah Bapak Aris semuanya nanya ke saya. Boleh nggak Ustadz mendahulukan zakat fitrah di tengah-tengah seperti ini? Boleh. Ya, di tengah virus pandemi ini boleh. Tapi ada waktu afdolnya. Kapan itu Ustadz? Waktu afdolnya yaitu kapan? Waktu afdolnya ya antara orang keluar dari sholat subuh menjelang sholat Idul Fitri. Ada waktu makruhnya. Kapan waktu makruhnya adalah mulai orang selesai Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari. Sekarang bareng-bareng ya, saya mau share lagi. Tolong dibacakan terjemahnya. Ya, tolong dibacakan terjemahnya. Sebentar. Yang nomor 3. Bang Tengku, nomor 3 angkat suaranya Bang Tengku, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Terus? Dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Terus? Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat Idul Fitri, berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Berarti, kalau begitu, baiknya sebelum apa? Sebelum Idul Fitri, sholat. Idul Fitri, tapi diperbolehkan. Ya. Setelah Idul Fitri, hukumnya jadi makruh. Apa penyebabnya? Ustadz diperbolehkan karena doruri. Barangkali keterbatasan panitia. Satu, barangkali pendataan orang-orang miskin yang nerima kesulitan. Tapi carilah waktu-waktu yang utama. Ya, silakan sebutkan Bang Epi, waktu-waktu pemberian zakat. Silakan. Waktu pemberian zakat. Bukan zakat, zakat. Waktu pemberian zakat, satu, biasa aja zakat. Ya, silakan. Zakat. Pertama? Zakat. Waktu pemberian zakat, satu, wajib. Yang kedua, afdol. Yang ketiga, makruh. Wajibnya? Wajibnya selama bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, afdolnya? Afdolnya yang kedua, sebelum Idul Fitri. Masya Allah. Makruhnya? Makruhnya setelah Idul Fitri sampai terbenam matahari. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Rob. Alhamdulillah ya Allah. Ibu sehat Ibu Lulu. Ibu Lulu zakat sehat ya. Salam buat Bang Albar ya. Ya, teruskan lagi. Luar biasa. Masya Allah. Senang Pak Aris saya begini. Jadi jamaah langsung plak. Alhamdulillah. Dan insya Allah John Jawir. Ada nggak John Jawir di sini? John Jawir. Mana John Jawir? Punya utang John Jawir. John Jawir mana? Nggak ada dia. Nggak ikut pengajian John Jawirnya? Apa syuting Ibu? Ada. Mati lampu, Nggak ada dia. Ada, Ustaz. Oh, mati lampu. Baik ya, kita teruskan lagi. Dah, jelas semuanya ya? Semua jelas di sini? Dah, baik. Sekarang masuk Idul Fitri. Sinyal lagi ini deh. Jelas semuanya? Sekarang masuk apa ini? Idul Fitri. Idul Fitri. Dah,
Sebentar ya. Sholat Id ya Pak Ustadz? Sebentar, fokus dulu ya. Ke saya, silakan yang ingin catat Bang Epi. Ya. Ketika Rasul tiba dari Mekah menuju Madinah, ketika Rasul tiba di Madinah, Rasul menemukan penduduk Madinah merayakan 2 hari raya. Yang pertama yaitu Mahrojan. Yang kedua yaitu Nairuz. 2 hari raya ini orang-orang jahiliyah Arab dulu merayakannya dengan apa? Joget-joget. Jangan ya. Tasyakuran ANP hindarin seperti itu. Ya, tasyakuran ANP atau yang lain silakan, ada tasyakuran segala macam, hindari seperti itu. Ya, namanya 2 hari raya ini namanya Nairuz dan Mahrojan. Lantas Rasul mengatakan, mahazani 2 hari raya apa ini? Maka mereka mengatakan, kunanal abu fihima fil jahiliyah ya Rasulullah. Kami biasa merayakan ini seperti di masa jahiliyah. Maka Rasul mengatakan, innallaha qad ubaddilukum bihima khairum minhuma. Allah ganti 2 hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Yuk, Bang Epi, dulunya Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha, dulunya namanya apa hari rayanya? Dulunya namanya Mahrozan dan Nairuz. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, Masya Allah. Alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah. Cepat sekali hafalnya Bang Epi. Ya karena fokus. Allahu Akbar. Nah ya, teruskan lagi ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi Ustadz? Sekarang Bang Epi ikuti saya. Bang Epi aja. Idul Fitri. Idul Fitri. Pakai ain. Ada ya'udu. Ada ya'udu. Aid kembali. Fitri makan. Ada yang mengatakan kembali suci. Berarti kalau begitu Idul Fitri kembali makan. Setelah kita sebulan penuh enggak makan. Sedangkan Idul Adha kembali nyembelih. Kalau Idul Fitri dikerjakan setelah kita puasa, sedangkan Idul Adha dikerjakan setelah jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Ya Allah, semoga jamaah bisa berangkat haji ya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Saya berangkat haji dari Mesir, ongkosnya 3 juta. Maka yang pengen cepat dan murah, silakan dari Mesir 3 juta. Saya teruskan lagi ya. Nah, sekarang Idul Fitri artinya adalah kembali makan. Idul Adha kembali apa tadi? Nyembelih. Nah, nunggu keputusan sidang isbat. Maka besok sore itu dilihat. Maaf, sebentar ya. Maka ahli ruqyah itu melihat apakah sudah nimbul hilalnya 2 derajat. Nah, sementara di kita sudah ada memutuskan lebarannya hari Ahad atau Minggu. Ustadz bagaimana? Saya mengikuti keputusan pemerintah di mana kita berada. Semuanya. Kita tinggal di Cipete, tinggal di Condet. Masa lebaran ikutin Mekah? Kecuali yang tinggal di Condet, Bang Epi, Condet kan? Pancoran. Oh, Pancoran. Astagfirullahaladzim. Wah, udah kenceng, salah lagi saya ya. Berarti kalau begitu, udah enggak apa kalau begitu yang terjadi? Masa tinggalnya di Pancoran ikutin Mekah? Bang Epi tinggal Pancoran. Syuting di Papua. Jam 5 di Papua. Di sini jam 5, umpama di Papua udah maghrib. Jangan ngomong begini, ntar, bukannya ntar. Gue di Pancoran belum buka, masih jam 5 nih. Nggak bisa. Di mana kita berada, jadi apa itu? Hukum. Jelas ya? Di mana kita berada, jadi hukum. Nah, kalau begitu gimana Ustadz? Maka fatwa seluruh ulama dan fatwa kerajaan Saudi Arabia mengatakan ikutilah negara tempat tinggal. Jangan ikutin kami Saudi. Mereka ngomong begitu. Jangan ikutin kami Saudi karena setiap negeri terbitnya hilal beda. Maka apabila diputuskan oleh Kementerian Agama di bawah naungan pemerintah, maka 1 Syawal jatuhnya yaitu hari Sabtu
maghrib tanggal 24 Mei, ya, itu 24 Mei. Kenapa Ustadz? Karena pergantian kalender miladiah sama hijriah beda. Kalender miladiah gantinya tengah malam. Sedangkan kalender hijriah gantinya maghrib. Kang Epi, sekarang kalender Masehi tanggal berapa? Tanggal 20 berapa sekarang ya? 21. 21. Iya, 21 Mei. Tapi kalender apa? Tapi kalender hijriahnya udah malam berapa ini? 29. Ya, ini ada Ibu Lulu, Ibu Ranti. Nanti malam ada kajian juga dengan saya mereka nih. Jam 2 malam. Masya Allah, Bang Aris. Ternyata di sini pada semangat sekali pengajiannya. Jam 2 malam, Kang Epi. Allahu Akbar, ya. Berarti masuk ke malam 29. Maka kalau umpama Kementerian Agama di bawah naungan Menteri Agama dalam sidang isbat diwakili oleh Ormas mengatakan sudah masuk ketinggian 2 derajat hilalnya, maka insya Allah saat ini kita sudah boleh bertakbiran. Maka bertakbir. Nah, mulai maghrib sampai subuh dulu apa yang dikerjain? Malam apa ini? Malam apa? Malam Jumat. Bukan, nanti lebarannya. Lebarannya malam apa? Minggu. Malam Minggu. Ya udah ya, orang nyebutnya malam Ahad atau malam Minggu. Mulai maghrib sampai subuh. Di malam 1 Syawal ngapain? Yo. Takbiran. Sekarang semuanya tolong bacakan apa yang saya share. Yaitu masih Bang Tengku ya. Masih Bang Tengku. Bang Ojak ada Bang Ojak? Ada, Bang. Ntar. Kalau Bang Ojak saya masih janda. Ntar dulu dia. Dia belakangan dulu dia. Ya, Bang Ojak belakangan dulu. Yuk. Oh, Masya Allah, ini paginya. Ya, Bang Aris, Bu Ranti, saya cari beberapa materi nih yang dikerjakan. Yuk, silakan. Tolong terjemahkan Bang Tengku. Baca bismillah dulu. Surahnya Al-Baqarah ayat 185. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Sebentar, ini Al-Qur'an ya, teman-teman ya. Al-Baqarah 185. Ya, ini Al-Qur'an. Terus bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Terus Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Terus? Antara yang hak dan yang batil. Terus? Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Stop. Ini, diulangi lagi. Yang saya Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Di negeri mana? Di negeri mana? Negeri tempat tinggalnya kita. Nah, yang tadi itu. Iya. Ya? Apanya iya? Di apanya negeri iya? kita. Ngikut waktunya kita tinggal. Iya. Mas Pur jelas, Mas Pur? Mekah. Mas Pur jelas? Di negeri itu? Mas Pur? Ya. Iya apanya? Kita mengikuti hukum di mana tempat kita tinggal. Alhamdulillah ya Allah. Mas Pur, jangan sampai jasadnya di situ, pikiran kemana-mana. Fokus Mas Pur ya. Nah, hati-hati. Kalau ada pikiran kotor, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah 3 kali ke sebelah kiri. Khawatir ada gangguan setan. Nah, teruskan lagi ya. Teruskan lagi, silakan. Teruskan lagi pelan-pelan. Ya. Terus? Dan barang siapa sakit, ya, terus? atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Terus? Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang ini pelan-pelan. Kamu, ya. Dan hendaklah kamu mencukupkan
mengerjakan bilangannya. Stop. Hendaklah sempurnakan Ramadan. Sempurnakan Ramadan. Dan hendaklah kamu mencukupkan atau mengerjakan bilangannya, berarti hendaklah sempurnakan apa? Ramadan. Setelah disempurnakan, apa yang terjadi? Teruskan. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Setelah Ramadan sempurna, agungkan dengan apa, Bang Tengku? Takbir. Takbir. Berarti kalau begitu, apa? Maka ketika maghrib, udah boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kang Epi, takbiran sekali. Kang Epi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, teruskan. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Kapan mulainya Ustadz? Maghrib. Sampai kapan? Sampai sholat. Habis maghrib. Ya, sampai kapan? Sampai apa tadi? Sholat Id. Sholat Id. Nah, sini sebentar. Barang siapa yang berhubungan badan dengan istrinya di malam takbiran, anaknya juling. Ini belum saya temuin hadisnya. Ya. Jadi boleh, Ustaz. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Suara dia mute. Ya, suara dia di mute dulu suara dia. Tolong di mute dulu suaranya. Bang Boy, suara dia di mute dulu suara dia ya. Berarti kalau begitu silakan, kalau saya nggak perlu saya tafsirkan lagi, suara dia mute dulu sebentar. Nah, kalau gitu apa yang terjadi? Tolong dibacakan. Tolong dibacakan Ibu Ranti, yang keduanya Bu Ranti. Yang keduanya, nomor 2-nya Bu Ranti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa melaksanakan dari awal nomor 2 dari Abi Umamah, silakan. Dari Abi Umamah radhiyallahu anha. Kalau radhiyallahu anhu, karena ini laki Abi. Kalau perempuan Umi. Makanya di sinetron TOP ada orang Abi sama Umi. Maka dia yang bilang barusan boleh berhubungan sama takbiran. Udah ya. Ada makanya apa? Dari Abi Umamah. Berarti radhiyallahu anhu. Nah, gitu. Nah, sama dari Abi Tengku Firmansyah. Rahimahullah. Nah, kenapa? Laki. Kalau dia perempuan, berarti apa? Rahimahullah. Radhiyallahu anha. Itu ya. Silakan Ibu Ranti. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Barang siapa yang melaksanakan Qiyamul Lail pada 2 malam Id, Idul Fitri dan Adha dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan pernah mati di hari matinya hati-hati manusia. Jadi kalau begitu bukan hanya takbiran. Kita disunahkan untuk ngapain juga? Qiyamul Lail. Yuk bareng-bareng ikuti saya, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Insya Allah. Harus yakin ya. Kami janji. Kami janji. Malam takbiran. Sholat tahajud. Sholat tahajud. Mana John Jawir di sini? Nggak kelihatan orangnya. Dia tadi kebuka nggak tadi mulutnya? Lampu Pak Ustadz, mati lampu. Oh mati lampu dia. Masya Allah azim ya. Tadi ada Pak Ustadz, terus mati lampu. Tadi udah masuk. Nah, kalau gitu apa yang terjadi? Kalau begitu di WA John Jawir ditunggu Pak Ustadz setelah mati lampu gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau begitu bukan hanya takbiran Bang Tengku. Mas Pur. Berarti Mas Pur. Mas Puri, berarti kalau begitu amalan di malam takbiran yang pertama tahajud. Takbir. Nah, Mas Pur, yang kedua tahajud. Dah, itu malam takbiran. Sekarang habis subuh sampai sholat Id. Bisa dipahamin nggak?
Iya, Mas. Ya, tadi tuh dari mulai maghrib sampai subuh, sampai sholat id takbirnya. Nah sekarang amalannya dari mulai apa tadi? Dari mulai subuh Subuh. sampai sholat id. Ya, apa yang terjadi Ustadz? Kang Epi kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan nggak Kang Epi? Kelihatan. Kelihatan. Silakan dibacakan dari awal, pelan-pelan ya. Ya. Dari temanya, judulnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan sunnah di pagi hari 1 Syawal. Syawal, Syawal. pakai shin. Amalan Syawal. amalan sunnah di pagi hari 1 Syawal. Mas Puri, Syawal. Syawal. Mas Puri aja ya. Allah. 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 Ya udah, ya teruskan lagi, silakan. Silakan Bang Epi. 1. Asar sahabat dari Nafi. Benar. Iya. Sebentar. Setelah 1 apa itu namanya? 1. Asar. Asar itu Asar. kepribadian. Bisa diartikan kelakuan. Kebiasaan para sahabat. Terus? Asar sahabat dari Nafi. Ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Dalam kurung? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi pertama apa? Mandi. Kalau mandinya sebelum subuh, maka ada pendapat ulama tidak dihitung. Jadi mandinya setelah apa dia? Subuh. Kedua, silakan Bang Epi. Kedua, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri atau ke tempat sholat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Jadi kalau begitu, nanti kalau lebarannya Ahad, sebelum sholat id, umpama, ngapain dulu? Makan kurma. Kurma. Ustadz nggak ada kurma. Opor ayam. Boleh apa enggak? Ikan. Boleh apa enggak selain kurma? Boleh. Bang Boy, suara Bang Tengku di unmute dulu. Sesuai dengan perintah saya tadi. Di unmute dulu suara dia. Ya, di unmute dulu suara dia. Ya, dah di unmute dulu. Ganti entis. Ya, ganti entis, menentis orangnya. Dah, sama Kang Epi. Entis, ada entis? Ada. Ada, Pak. Dah. Assalamualaikum. Mana dia? Waalaikumsalam. Dah, fokus dulu ya. Berarti kalau begitu, afdolnya hari raya Idul Fitri nih, habis subuh makan apa? Makan kurma. Korma. Entis, Pak Mang Tisna, nggak ada korma. Teh anget, boleh. Boleh. Ya, atau barangkali opor, Boleh. Nah, Boleh. berarti kalau gitu, bedanya Idul Fitri sama Idul Adha, kalau Idul Fitri paginya makan dikit, kalau Idul Adha, maka Rasulullah tidak makan dulu. Maka ada riwayat Rasulnya makan dengan daging kurbannya. Jadi, biar makannya lahap. Cuman orang pulang dari Idul Adha, banyak jamaah bilang, lapar tat. Makanya saya ganjel dulu pakai opor, silakan aja. Gitu. Jadi kalau datengin Idul Fitri, makan. Datengin Idul Adha, Nggak makan. tidak makan. Tisna? Ya. Ya. Jadi pertama apa tadi? Pertama, sebelum sholat Idul Fitri mandi dulu. Setelah Masya sholat Allah. subuh. Ah, Nah, yang kedua, Rasulullah sebelum sholat Idul Fitri memakan kurma. Tapi karena kita di Indonesia, boleh memakan opor atau enggak minum teh. Kalau Idul Adha, tidak makan dulu sebelum sholat id. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah, luar biasa, masya Allah, masya Allah, senang hati saya. Tinggal satu Mas Pur. Ya, fokus ya, fokus semuanya ya. Dah. Sekarang, jadi kalau begitu sunahnya. Sekarang yang kedua, ya, yang keduanya, tolong dibacakan Kang Epi, ya, yang keduanya. Masya Allah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ketemu, ya Allah ketemu, ya Allah. Yang keduanya. Ya, yang ketiga, maaf, silakan.
Yang ketiga dari Umi Atiyah radhiyallahu anhu berkata. Ini Umi. Iya. Di TOP ada Umi. Bukan radhiyallahu anhu. Masa Umi pakai anhu? Berarti dia kelaminnya agak aneh. Oh gitu. Nah, berarti apa? Oh gitu. Radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Anha. Masya Allah. Gitu ya. Kalau laki-laki? Anhu. Nah, nama anak Kang Epi siapa namanya? QQ. QQ. Berarti kalau begitu bisa manggilnya siapa? Epi ini disebut siapa? Abi QQ. Iya. Oh iya. Ya, Abi QQ. Berarti siapa? Bapaknya QQ. Beneran QQ anaknya? Ya udah jangan lihat teruskan lagi. Ya nomor 3 aja silakan, nomor 3-nya. Dari? Nomor 3. Ya. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anhu. Ya. Anha ya. Ya Anha. Ya Allah, dia yang salah, dia yang nyadar. Astagfirullahaladzim, sabar ya Allah. Silakan teruskan lagi. Terus? Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha berkata. Ya. Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya Id, sehingga kami mengajak keluar para gadis dari pingitannya atau rumah atau kamar. Jadi perempuan boleh sholat Id? Boleh. Dia ada di pingitan, di kamar, ini kan pengantin pingitan. Emang begitu terjemahannya ya. Apa dari konteks Arabnya ya, keluarkan mereka. Untuk apa tadi? Sholat Id. Terus. Dan mengajak pula wanita yang haid untuk mendatangi tempat sholat Id. Nah, buka Tengku, Bang Tengku buka. Ya, Bang Tengku semuanya. Bukan haid. Haid. Nah, berarti kalau begitu, haid wanita yang haid boleh ikut ke lapangan nggak? Boleh. Tapi ketika sholat Id, mereka menyendiri. Maka apabila Bang Tengku sholat Id, lalu barangkali anaknya ada perempuan, Pak Bang Tengku? Ada. Barangkali anaknya Bang Tengku ini adalah perempuan sedang haid. Nah, umpama dia mimpin sholat, maka dia ada di situ, boleh apa enggak? Boleh. Gitu ya. Teruskan lagi. Terus untuk mendatangi sholat. Dan mereka mengambil posisi di belakang saf jamaah. Yang perempuan haid. Terus? Ya. Mereka bertakbir dengan mengikuti takbir para jamaah. Jadi kalau begitu perempuan haid takbir boleh apa enggak? Boleh. Jangan pakai alhamdulillah, dia lagi, astagfirullahaladzim. 2 kali aja, jangan dapetin ilmu, ucapin alhamdulillah. Begitu ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ya, jadi kalau gitu gimana? Berarti kalau gitu perempuan haid boleh apa enggak? Boleh. Apa jawabannya Bang Teguh? Alhamdulillah. Karena dapat apa tadi? Ilmu. Teruskan lagi. Lalu? Dan berdoa mengaminkan dengan mengikuti doa para jamaah dengan berharap keberkahan dan kesucian hari tersebut. Jadi apabila Imam Al-Bukhari, maka apabila nanti Bang Tengku ini mimpin sholat Idul Fitri, dia berdoa. Setelah dia berdoa, anak gadisnya umpama ya sedang haid, aminkan, amin. Boleh apa enggak? Boleh. Bisa dipahami enggak ini? Bisa. Nomor 4. Kang Tisna. Nomor 4, terjemahkan Kang Tisna. Nomor 4, Kang Tisna. Dari Jubair bin Baca bismillah Nufair. dulu. Baca bismillah dulu. Semua sesuatu kalau pakai baca bismillah jadi berkah. Amin. Ya, makan aja baca bismillah. Sampai berhubungan suami istri juga baca bismillah. Tapi enggak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahi. Allahumma janibna syaiton. Wa janibis syaiton marozaqtana. Simpelnya Robbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Simpelnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca bismillah biar berkah berhubungan. Jangan Allah malakasumtu, tapi bismillah. Silakan. Apa Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jubair bin Nufair. Ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan hari Id,
satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Jadi nanti kalau di hari raya Idul Fitri, Mas Puri ketemu sama Bang Ojak, taqabbalallahu minna wa minka. Ulangin Mas Puri. Jadi nanti kalau hari raya saya ketemu sama Ojak, ucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Subhanallah. Ya Allah. Artinya Mas Puri? Artinya apa? Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Jadi kebiasaan kalau datang hari raya Idul Fitri, ucapannya apa? Taqabbalallahu minna wa minka. Nah, ulangin Kang Epi. Taqabbalallahu minna wa minka. Baik, sekarang saya stop share-nya. Apa doanya Bang Epi? Taqabbalallahu minna wa minka. Artinya semoga amalku dan amal kalian. Taqabbalallahu. Semoga Allah mudahkan dia ya Allah. Mudahkan dia ya Allah. Ingatannya kuatkan ya Allah. Taqabbalallahu. Semoga amalku dan amal kalian diterima. Dah, sekarang Mang Entis tolong dibacakan lagi. Ya, dibacakan lagi. Baru nanti setelah ini kita buka pertanyaannya. Yuk, silakan. Mang Tis, angkat suaranya Mang Tis. Teman-teman fokus ya. Fokus teman-teman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Salat Idul Fitri saat pandemik COVID-19. Oh, ini keinian. Pandemi. Terus? 1. Pendapat Imam Al-Syafi'i. Subhanallah. Jangan Syafi'i. Hebat ini. Syafi'i. Mas Puri, Syafi'i. Syafi'i. Iya, terus? Dalam sebentar. Saya lupa. Minal aidin apa? Minal aidin wal faizin. Di Mesir enggak ada minal aidin wal faizin. Di Arab enggak ada. Adanya ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Ja'alanallahu, jadikanlah kami minal aidin, kembali fitrah suci, wal faizin, memperoleh kemenangan. Cuma kita umumnya disingkat minal aidin wal faizin. Gitu ya. Nah, emang kita suka apa? Suka nyingkat-nyingkat. Sampai nama saya Hashim, ada yang manggil Acim. Yusuf jadi Ucup ya. Jadi yang benar ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Ayo kembali lagi tadi. Silakan teruskan Mang Epi, Mang Tis, silakan. Tulisannya enggak ada? Enggak ada, Pak Ustadz. Iya, siapa? Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini amalan di pagi harinya. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Oh, Masya Allah. Yang tadi yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, silakan. Silakan, kelihatan? Nah, ya. Teruskan, Mang Tis, teruskan. 1. Dari awal. Pendapat Imam Al-Syafi'i. Dalam kitab Al-Um, Juz 1, halaman 86. Ya, fokus. Salat tatawu yang dianjurkan itu ada 2 jenis. Tatawu itu sunnah. Sunnah. Terus? Ya, salat secara berjamaah dan salat secara munfaridah atau sendiri. Ya, terus? Salat tatawu yang dilaksanakan secara berjamaah itu sunnah muakkadah. Ya, terus? Dan saya tidak membolehkan untuk meninggalkannya bagi orang yang mampu menjalankannya. Terus? Jenis ini adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, terus? Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Terus? Serta sholat istisqa atau minta hujan. Jadi menurut pendapatnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, sholat Idul Fitri boleh nggak sendirian? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Beliau mengatakan jangan diapakan? Jangan ditinggalkan. Lihat yang saya hitamkan. Sholat tatawu
Coba teruskan, Pak Mang Entis teruskan. Salat tatawu gimana? Salat tatawu Ya. yang dilaksanakan secara berjamaah itu sunnah muakkadah. Jadi salat sunnah yang berjamaah itu lebih ditekankan. Apa di antaranya yang berjamaah? Idul Fitri. Apalagi Idul Adha. Apalagi gerhana bulan, gerhana matahari, apalagi istisqa, maka sholat-sholat yang berjamaah ini yang muakkadah jangan ditinggalkan. Kata siapa ini? Imam Al-Syafi'i. Imam Al-Syafi'i. Berarti kalau begitu mengepi fokus. Berarti kalau begitu Imam Syafi'i mengatakan kalau begitu sholat Idul Fitri ini nggak boleh diapakan. Tidak boleh ditinggalkan. Berarti harus diapakan. Harus dilaksanakan. Meskipun tidak di lapangan. Di lapangan. Jelas nggak maksud saya ini? Iya, Ustaz. Jadi kalau begitu sholat Id boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Nah, sekarang lagi sebentar ya. Teruskan lagi. Yang nomor selanjutnya. Sebentar. Nomor selanjutnya. Nomor 2-nya. Silakan. Mang Tis. 2. Pendapat Imam Al-Din Al-Samarqandi dalam kitab Tuhfatu Al-Fuqaha. 1/227. Jumlah orang paling sedikit dalam sholat jamaah selain sholat Jumat adalah 2 orang. Stop. Mas Furi, sholat Idul Fitri sama istrinya, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Masalahnya dia mau sholat apa enggak? Mau, insyaallah. Mas Puri, sholat apa enggak? Insya Allah. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Minimal berapa orang tadi? 2 orang. Teruskan lagi. Terus? 1 menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Terus? Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 2 orang atau lebih adalah jamaah. Apakah yang menjadi makmum tersebut seorang laki-laki atau perempuan maupun anak kecil yang berakal atau mumayyiz? Jadi yang anaknya masih kecil, istrinya berhalangan, dia sholat sunnah Id bersama dengan anaknya, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Nomor 3. Nomor 3. Teruskan lagi. Nomor 3. Penjelasan Imam Al-Haramain Imam Makkah dan Madinah. Terus dalam kitab Nihayah Al-Matlob fi Fidarosah Al-Mazhab. 2/616. Terus? Tentang tata cara sholat Id. Tata cara sholat Id secara ringkas adalah paling sedikit 2 rakaat seperti sholat nafilah lainnya. Terus? Dimulai dengan niat dan takbiratul ihram. Kemudian? Dan disunahkan untuk melafalkan takbir tambahan yang tidak disunahkan sujud sahwi jika lupa. Jadi ketika rakaat kedua, lupa baca takbir. Rakaat kedua, dia lupa baca takbir. Maka gimana caranya? Allahu Akbar, langsung dia baca Al-Fatihah. Dia baru ingat, ya saya lupa takbir ini. Maka enggak perlu sujud sahwi. Maka dia enggak perlu apa nih? Sujud sahwi. Nah, gitu jadinya. Jadi kalau gitu gimana tata caranya Ustadz? Tolong dibuka ojak. Ya, Eza Yayang, tolong dibuka ya. Sini ke saya sebentar. Yang jadi imam kita, yang makmumnya adalah keluarga. Usolli sunnatan li'idil fitri, rok'ataini, imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dah, fokus semuanya. Ini namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Allahu Akbar kabiro sampai akhir. Setelah itu apa? Baru 7 kali takbir. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Terus. Berapa kali? 7 kali. 7 kali ini enggak termasuk sama takbir yang pertama. Jelas ini? Jelas ya? Nah, tadi sebenarnya sih nggak perlu ngitung juga ya ke saya deh. Allahu Akbar. 1. Jangan begini juga.
Nggak ada takbir begini. Allah begini juga ya. Ketiga Allah nggak begini juga ya. Udah di hati aja, di hati aja. Udah jelas ya semuanya ya. Dah. Pertama Allah usolli sunnatan li'idul fitri. Rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Setelah itu 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kapan-kapan Bang Aris, kita akan bahas sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Ini ke sini, ke saya lihat. Allah satu, sejajar dengan apa? Bahu. Allahu Akbar. Kedua, Allahu Akbar. Sejajar dengan apa? Kuping. Nah, kuping. Ya, tangannya menghadap apa? Kiblat. Taruh di atas pusar atau di antara pusar. Pergelangan tangan dipegang. Gini. Makanya saya juga bingung. Ada orang Allahu Akbar. Saya bingung ini. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Itu saya bingung. Ya, berarti kalau gini Pak. Gini. Dengan begini dan taruh di sini. 3 ke saya ya. Allahu Akbar. Apa dulu? Takbir dulu, baru apa? Saya sebentar ya, Bang Epi ulangi nanti ya. Sini. Takbir dulu, baru gerakan badan, gerakan tangan. Allahu Akbar. 1. Kedua, gerakan dulu. Allahu Akbar. Ketiga bareng. Allahu Akbar. Udah, Mas Puri jangan begini. Saya aja yang begini. Jangan begini-begini. Tadi orang bingung. Saya aja yang begini. Nah ya, ulangin. Jak, ulangin ojak. Ulangin. 3. Allahu Akbar. 1. Itu yang bareng. Yang kedua. Allahu Akbar. Fokus ya. Pertama takbir dulu. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Yang kedua gerakan. Allahu Akbar. Ketiga bareng. Allahu Akbar. Tiga-tiganya benar. Imam Hanafi beda lagi. Sini ke saya. Imam Hanafi. Allah Jalla Jalaluh. Imam Hanafi. Allahu A'zam. Tapi kita ikutin mayoritas. Allahu Akbar. Saya belajar fikihnya Imam Hanafi. Di Mesir dulu gimana? Allahu A'zam. Nanti sholat Idul Fitri jangan pakai Allahu A'zam. Orang. Gitu ya jadinya ya. Apa tadi? Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar dengan bahasa Arab. Makanya saya sebut aja ya. Yusman Roy dari Malang pakai bahasa Indonesia. Dan jamaahnya saya bingung pakai bahasa daerah. Tuhan Maha Besar. Nggak boleh. Allah ingkang Maha Ageng. Nggak ada. Sundanya Allah ageng pisan. Betawinya Allah gede banget. Nggak ada. Jangan gitu. Jelas ya. Dah. Sini kan saya semuanya. Udah ya. Udah biasa aja ya. Allahu Akbar. Doa iftitah. Takbir 7 kali. Baca Al-Fatihah dengan suara keras. Ya, atau suara kecil boleh ketika kita cuma berdua. Setelah itu baca surat pendek, lalu ruku. Ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, duduk di antara 2 sujud. Lalu setelah itu sujud, bangun lagi. Bangun dari yang pertama. Allahu Akbar. Dah, ini nggak masuk hitungan kata ulama Imam Syafi'i. Jelas maksud saya nih? Yeah. Bangun dari rakaat pertama, kedua. Allahu Akbar. Sunnahnya tangannya begini. Allahu Akbar. Ini nggak masuk hitungan. Ya, langsung berapa kali? 5 kali. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Berapa kali? 5 kali. Maka takbir yang pertama jumlahnya 7. Takbir yang kedua jumlahnya 5. Ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Abi Tengku jadi imam.
Dia mau khutbah Jumat, dia mau khutbah Idul Fitri. Habis itu apa? Habis itu dia berdiri menghadap keluarganya. Siapkanlah di situ meja, apa barangkali mimbar, silakan. Gimana Ustaz? Ke saya ya. Maka rukun khutbah Idul Fitri, ke saya fokus. Pertama, 9 takbir. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Berapa? 9. Kalau khutbahnya 9 takbir, kalau sholatnya 7 sama 7. 5. Nah, kalau pertama, kalau khutbahnya berapa tadi? Kalau khutbahnya 9. Jadi apa? Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya dan anak-anaknya jawab. Bukannya istri-istri dan anak salah nyebut. Nanti yang di dalam rumah saya juga akan marah dia. Ya, apa itu istri dan anak-anak? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ittaqullah. Ada ittaqullah. Pertama takbir, kedua pujian kepada Allah, ketiga baca shalawat kepada Rasulullah, keempat nasihat takwa. Jelas ya? Apa tadi? Nasihat apa? Takwa. Dan dalam khutbahnya ada ayat Quran 5. Setelah khutbah selesai, apa yang terjadi? Tolong dibacakan. Tisna. Tolong dibacakan Tisna. Ya, sebentar ya. Nah, dibacakan Tisna nomor 4. Tisna nomor 4. Dari Abdullah bin Utbah berkata, termasuk hal yang sunnah adalah hendaknya imam berkhutbah 2 kali, memisahkan hilang Pak Ustadz. Memisahkannya dengan duduk. Duduk. Berarti kalau begitu Al-Baihaqi. Berapa khutbah kok gitu? 2. Berarti setelah selesai duduk lagi. Ke saya dulu. Ke saya. Duduk, udah sejenak duduk, maka istri, anak-anak atau ada mbak driver dan sebagainya, doa dia. Setelah itu Abi Tengku diri lagi. Maka dimulai dengan 7 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambahin lagi, Allahu Akbar walillahil hamd. Langsung dah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lagi solawat, lagi ittaqullah. Lalu Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Doakan orang muslim. Belajar khutbah. Bisa ya? Jadi takbirnya kalau buat khutbah berapa tadi? 9. Yang kedua 7. Kang Epi. Ya. Takbir pertama sholat Id 9 kali. Ya Allah, sabar ya Allah. Mas Puri. Nah, dia yang bilang tadi fokus. Ya, fokus lagi sebentar, fokus lagi ya. Fokus Ojak, mana Ojak? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Takbir pertama, Jak. 7, insyaallah. Takbir keduanya? 5. Kemudian takbiratul ihram masuk apa enggak? Enggak. Ya, bangun rakaat pertama masuk apa enggak? Enggak. Belajar ya. Belajar khutbah. Ustadz saya nggak bisa. Boleh. Sholat duangan boleh. Tapi baiknya belajar. Kalau umpama, gimana Ustadz? Boleh. Kapan mulainya? Fokus ya. Ke saya dulu. Subuh jam 4.35. Waktunya subuh habis jam 5.51. Tunggu 1/4 jam syuruk. Saya ulangin. Subuh sekarang jam 4.35. Waktu subuh berakhir jam 5.51. Jam 6 kurang 9 menit pagi. Tunggu sampai 1/4 jam. Berarti jam 6:15, setengah 7 itu adalah waktu boleh. Ya, jadi setengah 7 Abi, setengah 7 Bang Tengku atau Kang Epi mau sholat sunnah Idul Fitri itu apa? Itu boleh. Jelas ya semuanya ya? Itu boleh sholatnya. Nah sekarang Idul Fitri selesai, maka salamanlah, istri mencium tangannya suami. Maka ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.
Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Langsunglah saling memaaf-maafkan. Nah, bersyukur sama Allah dikasih umur panjang sehat. Lebarannya Ahad, maka Seninnya mulai ndak puasa Syawal. Tolong teman-teman, Syawal jangan sampai lepas. Belum tentu loh tahun depan ketemu Syawal lagi. Gimana Ustadz? Saya alhamdulillah. Syawal saya nggak lepas setelah Lebaran. Maka kalau Lebarannya hari Ahad atau Minggu, langsung saya kerjakan Syawalnya. 6 hari. Maka ini dari awal zakat fitrah. Bang Aris Nugraha, lalu tata cara sholat id dan puasa Syawal. Maka salah satu Ramadan yang diterima, Syawalnya nggak putus. Berapa hari? 6 hari. Tolong kerjain ya. Kerjain Syawalnya. Maka insya Allah setelah itu sucilah diri kita insya Allah. Lebih-lebih lagi sebelumnya tadarus Quran, rajin memberi. Yuk semangat ibadah. Sisa 2 malam lagi sama ini. Semangat ibadah. Semoga kelak kita semuanya menjadi hamba-hamba yang fitrah atau suci. Amin. Ya semuanya ya. Nah, nanti Lebaran Idul Fitri mau diteruskan lagi Bang Aris Nugraha pengajian, silakan. Insya Allah saya siap. Atau barangkali Bang Aris Nugraha, Ibu Ranti dan teman-teman ingin mendapatkan ilmu baru, wawasan baru, pengalaman baru dari ustadz yang lain, juga silakan. Ya, saya tidak memaksa dengan satu poin yaitu ke saya. Kita coba yuk dengan wawasan baru, pandangan baru, silakan saja. Tapi jika ingin melanjutkan nanti setelah Lebaran, dengan saya juga silakan. Semangat teman-teman, semangat. Ya, insya Allah ini berkahnya apa? Ini berkahnya pandemi ini. Sudah, Ustadz nanti malam mau kajian. Saya hampir tiap malam ini ada kajian. Besok malam saya pun di malam terakhir ada kajian. Itu keluarganya almarhum Bapak Haji Bustanul Arifin. Itu sama itu. Ya, maka mulai saat ini kita semuanya semangat ibadah. Bang Tengku semangat ibadah. Bang Ivan semuanya mohon maaf ya, pemain gober, pemain pensiun, pemain TOP, juga ANP, bersyukur punya pimpinan Bang Aris Nugraha. Ya, yang memberikan motivasi kajian. Masya Allah Bang Aris Nugraha dari mulai awal sampai saat ini, Masya Allah sampai akhir Ramadan ini. Jangan putus ya, istiqomah. Maka keberkahan syuting, keberkahan kita main film, insya Allah juga karena kita hadir di majelis taklim. Amin. Maka saya berharap semuanya apa yang sudah kita dapatkan diamalkan, dikerjakan. Kemudian yang penting jaga hati. Jaga hati kita. Ya, jaga hati ketika sedang di lapangan, sedang syuting, jaga hati, banyak berzikir sama Allah. Dan tolong niatkan syuting juga adalah apa? Ibadah. Pak Ustadz, saya dengan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat meraih kemenangan, selamat menggapai hari raya Idul Fitri. Jangan lupa zakat fitrahnya. Jangan lupa sholat sunnah Idul Fitrinya. Dan jangan lupa puasa Syawalnya. Nomor handphone saya ada sama Ibu Lulu. Kebetulan anaknya juga sering beberapa kali pengajian. Ada sama Ibu Ranti. Barangkali ingin silaturahim, ingin tanya, silakan. Ya, Ustadz mohon maaf, Mas Puri, jika canda-canda. Ustadz juga mohon maaf, Kang Epi, seledekin, ya. Ustadz mohon maaf, jadi sedih saya nih, ya. Sama Bang Ojak, ya. Saya mohon maaf juga semuanya jika ada canda-canda, ya. Saya, bagi saya, Bang Aris dan semuanya, memang inilah awal dari dakwah. Yang penting bagaimana saya menarik hati jamaah ANP biar suka dulu. Ya, walaupun kadang canda, kadang begini, yang penting mereka suka dulu. Nanti ketika mereka sudah suka sama saya, baru enaklah kita tarik hatinya. Yang penting apa dulu? Suka dulu. Nah, Mang Ojak sama saya suka apa enggak? Alhamdulillah suka. Nah, hati-hati ini bahaya. Tapi sukanya suka. udah ya, Mas Puri sama saya suka, Mas Puri. Udah ya, hati-hati ya. Yuk kita berdoa. Kita berdoa semoga berkah semuanya. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an.
Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sampaikan salam saya, salam maaf saya buat Bang John Jawir ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong jawab insyaallah. Semangat ibadah. Insyaallah. Semangat menggapai berkah di ANP Taklim. Insyaallah. Semangat jaga hati. Insyaallah. Ustaz pamit ya, perut udah keloncongan. Pamit ya semuanya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Pak Aris. Mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bobby mau ngasih door prize-nya apa nggak tahu. Jadi sekarang talimnya ada door prize kata Bobby. Oh, Joni. Ya, akhir Ramadan ini ada kabar gembira buat kita semua lah. Yang nggak cuma nggak pakai cuma. Yang pertama itu tadi saya dapat telepon Abi Umi katanya terus. Alhamdulillah. Abi Umi. Terus kata RCTI nggak ada ojek nggak apa-apa tuh katanya gitu. Nggak ada ojek, nggak ada tisna, nggak ada dapur, nggak apa-apa katanya. Gitu. Sabar Jak ya, maafin Ustadz ya Jak. Terus buat Kang Epi, sama teman-teman juga kabar gembira. Tadi juga ditelepon bertubi-tubi. Begitu pandemi selesai, teman pensiun lanjut. Alhamdulillah. Ya, dan mudah-mudahan juga nanti Gober juga bisa jalan, jadi semua bisa kerja semua. Mungkin ini berkah dari kita kumpul taklim ya. Jadi kalau nanti dari ANP Amal yang mengatur kalau memang akan berlanjut. Jadi teman-teman aktif kalau memang ada waktu di hari yang ditetapkan kita akan sebar undangan, tapi mungkin secara otomatis ini malam Jumat atau apa, silakan juga mengingatkan yang lain ya. Jadi alhamdulillah kita melewati Ramadan ini bisa taklim dan dapat kabar gembira juga. Kemudian ini yang di Abi Umi kemarin sudah kita tetapkan gimana caranya semua orang bisa syuting, krunya gantian kayak satpam. Jadi selama 1 bulan itu ada rollingan, memang udah saya minta bahwa semua harus kebagian kerja gitu ya, untuk dapat THR, tapi nanti terima THR-nya setelah Lebaran. Soalnya yang bayar MNC bukan saya. Ya, itu aja. Tolong dijaga semangatnya buat teman-teman di Bandung yang agak jarang-jarang syuting ya. Dan kita kalau syuting lagi mungkin perkiraan kalau di Jakarta itu kan diperpanjang PSBB-nya sampai 4 Juni ya. Sampai 4 Juni, jadi TOP yang reguler masih belum bisa jalan, jadi sementara masih Abi. Mudah-mudahan sih setelah tanggal 4 itu PSBB dicabut, jadi Bang Ojak bisa ngojek lagi. Ya. Amin. Kasihan Akila ya. Bapaknya di rumah mulu, bosan dia lihat. Udah mulai enak anaknya. Anaknya udah mulai enak lihat bapaknya di rumah mulu. Ya, sekian ya, tetap semangat teman-teman. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya untuk pekerjaan segala sesuatunya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Aris. Ini mohon izin mau kasih pengumuman dulu Pak. Teman-teman semua, ini ada teman-teman dari event dan yayasan juga berencana insya Allah mau memberikan THR lah ya kepada para kru gitu dari teman-teman pemain semua.
Jadi kemarin sudah ada pengumuman yang dikeluarkan oleh teman-teman, bagi siapa yang mau berpartisipasi, silakan mengumpulkan di Bobi. Dan itu sudah berlangsung selama 3 hari kalau nggak salah ya, Bob? Ya. Ya. Jadi buat kru ya, Bob? Buat kru. Jadi ini yang mengumpulkan para pemain dari semua produksi, THR-nya untuk kru saja. Nah, siapa kru yang mendapatkannya adalah yang hadir di taklim malam ini. Jadi teman-teman Kang Joni dan Bobi sudah bicarakan teknisnya, akan ada pembagian THR, insya Allah tolong diterima. Tapi THR itu juga masih ada waktu untuk teman-teman yang belum berpartisipasi. Jadi silakan mengumpulkan ke nomor rekening yang sudah diberikan dari Bobi. Kita masih tunggu 30 menit dari sekarang setelah ditutup. Jadi setelah ditutup taklim, masih ada 30 menit lagi. Dan siapa yang dapat THR, siapa saja yang dapat THR adalah teman-teman yang hari ini hadir di ANP Taklim, seperti itu. Jadi kira-kira itu dari Emak. Penjelasan lebih detail lagi mungkin dari Kang Joni. Silakan Kang Joni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sama Bobi sudah mengabsen untuk kru yang ada di ANP Taklim malam ini. Ada Denden, kameramen, ada Mang Pai, ada Siska, Bang Angger, Anpa, Agus Grage, Bang Fadli, Ipan Nek, Bang Yogi, Mbak Ayu, Bang Elna, Bang Blue, Bang Erik. Apa ada kru yang... Itu Ivan Banditos nunjuk tangan dari tadi. Apa ada kru yang belum tercatat gitu? Siapa tahu namanya ada Oppo. Kecuali sutradara. Karena Bang Cemeng udah masuk. Kecuali Cip dan sutradara. Tapi ditunggu sampai 30 menit kan? Masih 30 menit. Teman-teman yang belum dan mau menyumbangkan THR juga masih ditunggu setengah jam dari sekarang sampai jam 10 pas. Ya, uang terkumpul sementara kita sebutin. Uang terkumpul sementara 7.950.000. Masya Allah, alhamdulillah. Kita tunggu setengah jam untuk teman-teman yang hadir di pengajian ini untuk transfer ke Bobi. Nanti kita akan sebarkan ke teman-teman yang tadi sudah diabsen. Dan nanti juga teman-teman yang sudah diabsen tadi kita minta nomor rekeningnya. Jadi di rumah aja tapi kita transfer. Ya. Kayak gitu. Bisa langsung. Bobi tolong di chat nomor rekeningnya. Tolong di chat di sini aja nomor rekeningnya. Buat yang berminat untuk partisipasi silakan di capture. Apa ada kru yang belum di absen? Unang. Mana? Ini ada nih Unang preman pensiun. Ini ada Unang ada tadi. Nizar, Bapak Nizar. Art nih Vivo nih Art tadi. Bob, mau nanya Bob. Ya, boleh. Kalau PU dikasih nggak Bob? Ini jadi sebenarnya cuman surprise aja buat yang join hari ini. Buat yang hadir hari ini. Oh ya udah. Tapi kalau misalnya nggak ikutan yang ini, cuman saya mau itu ke yang lain boleh ya? Oh itu pribadi. Ya. Itu pribadi. Oke. Art ini siapa aja? Tolong dinyalain dulu kameranya kalau emang ini Art bukannya wajahnya dikasih lihat wajah. Mana? Oh ini nih yang ini nih. Ya, ini ada siapa aja? Anggi. Tuh yang jilbab hitam tuh jilbab hitam. Oh Yanti bukan kru. Terus siapa lagi tuh? Pak Ade, tolong Pak Ade. Pak Ade ikut nyumbang aja Pak Ade ya. Chipnya nggak kebagian. Pak Ade ikut nyumbang aja. Udah. Mona Lisa mana? Itu mama saya. Kalau mantan kru boleh mantan kru tuh Arsat. Mantan kru hampir semuanya dia pegang. Ini Bang Fadli belum sebut tuh Bang Fadli. Hampir semuanya dia yang pegang. Tapi mantan. Yogi. Thanos oke ya Thanos.
Kita ingetin juga buat teman-teman, kita tunggu setengah jam untuk transfer ke rekening Bobby yang tadi. Karena jumlahnya agak ini biar yang di rumah aja agak kebantu untuk tahun ini ya. Tadi Art Panggi doang. Sama siapa tuh? Satu lagi Oh, wah banyak ya. Daniel, Panggi, Kiru, Negi. Mana? Aldo, Jeffrey, boleh. Nggak ada. Nggak ada orangnya di situ. Orangnya nggak ada di situ. Orangnya nggak ada. Ada Siska ya. Panggi jangan chat suruh datang. Itu di chat. Datang udah absen semua tuh udah Panggi. Untuk kru yang kita sebutin lagi ya krunya ya. Untuk Adenden, Mang Pai, Siska, Bang Angger, Anfal, Agus Grage, Fadli, Ivan Mek, Yogi, Mbak Ayu, Bang Elna, Bang Blue, Bang Erik, Bang Anggi, Unang, tolong kontak untuk kirim nomor rekeningnya. Ini jar ada? Lagi ada kru yang belum. Udah PSBB berakhir kan? Hah? Apa kok nama siapa Bubun? Oh ini nih ayat tuh. Tapi kerja bintang. Iya. Kalau mereka cuma kasih kru yang di sini. Iya. Ya udah. Kan itu udah ada. Cedo. 17 kru. Uang terkumpul sementara baru 7.950. Kurang 10 juta kata juragan. Sekian aja ya, Mak ya. Nanti kita teknisnya kita selesain. Enggak. Buat yang lain yang mau teman-teman. Buat yang mau transfer nanti bisa langsung hubungi. Oh, Uyoy masih ada nggak, Pak Uyoy? Ada. Ada, Pak Uyoy. Ini kita buka suaranya. Oh, silakan, Pak. Ya, kenapa? Kok ANP Ya. Amal, dari ANP Amal tambahin kok 10 juta kok. Alhamdulillah. Ya biar nanti jadi agak lumayan dapatnya buat Dinda gambar daun singkong 3. Oke. Terima kasih Poyun. Oke, buat selebihnya yang mau nanti ini bisa langsung kontak ke Ajoni atau ke Bobby langsung. Nanti nomor rekeningnya udah ada di chat. Kalau masih nggak kelihatan bisa di WhatsApp aja. Oke, itu aja. Terima kasih, Mak. Oke. Terima kasih semua teman-teman buat partisipasinya dan buat malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Pak Agus, selamat ulang tahun Pak Agus ya. Pak Agus, selamat ulang tahun. Pak Agus, selamat ulang tahun Pak Agus. Pak Agus, selamat ulang tahun. Panjang umur, tambah tua. Mana Pak Agus? Assalamualaikum semua. Selamat Lebaran. Udah hilang. Hilang ya. Ya, makasih banyak Pak Aris. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Bobby, Juragan, Semuanya.